Ya, pembukaan dulu kan. Udah mulai nih. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, sing lancar. Udah direkam Pak ini. Udah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya sehat. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di Zoom meeting untuk pembelajaran ekonomi. Untuk minggu ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-13 ya, alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran supaya semuanya berjalan lancar, silakan untuk KM kita pimpin doa terlebih dahulu ya. Kawan-kawan, sebelum belajar, mari kita berdoa berdalam hati. Mulai. Iya, terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke pembelajaran, ya Ibu mau mengingatkan sekali lagi terlebih dahulu ke kalian semuanya bahwa kita ini masih masuk di masa pandemi ini, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja dari rumah, ya. Jangan kemana-mana. Kalaupun kalian harus ada kepentingan yang harus keluar, jangan lupa pakai masker, ya. Cuci tangan rutin, ya. Dan jangan lupa menjaga jarak, ya. Oke, kita langsung saja untuk materi hari ini, yaitu kita masih di siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya, kan akuntansi perusahaan jasa itu siklusnya banyak, ya. Jadi, nah untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan semua peserta didik ini mampu menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa, terutama untuk pertemuan kali ini yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Ya, kenapa kalian harus bisa menyusun jurnal penyesuaian? Ya, karena jurnal penyesuaian ini sangat bermanfaat nanti dalam kehidupan kita. Ya, misalnya nanti ketika kalian sudah lulus, kalian bekerja di suatu perusahaan, ya di bagian keuangan pasti. Nah, ilmu ekonomi ini sangat bermanfaat nanti untuk kedepannya. Langsung saja kita ke materinya, ya. Ini sudah ada PowerPoint yang Ibu buat. Ya, nanti di sini bisa kalian lihat materinya. Sudah ada? Materinya sudah keluar? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Kita masuk ke siklus akuntansi perusahaan jasa, ya. Ada yang masih ingat siklus akuntansi perusahaan jasa itu apa? Iya, Iqbal, silakan Iqbal. Nyalakan mikrofonnya. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Transaksi. Ya, terus? Jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Iya, boleh. Sip. Jadi siklus akuntansi itu kemarin ya kita sudah membahas ada jurnal umum ya. Jadi sebelum ke jurnal umum kita sudah menganalisis transaksi ya. Kemudian kita setelah dianalisis transaksi masuk ke jurnal umum. Setelah jurnal umum apa? Buku besar. Buku besar. Setelah buku besar apa selanjutnya? Neraca saldo. Ya, neraca saldo. Nah, setelah neraca saldo, tahap yang selanjutnya yaitu adalah ini dia. Nah, jurnal penyesuaian. Ya. Jurnal penyesuaian. Ada yang tahu jurnal penyesuaian itu apa? Jurnal penyesuaian, ada yang tahu? Silahkan.
angkat tangannya ya, silakan. Rita. Ya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk menyesuaikan saldo akun atau rekening yang belum menunjukkan saldo sebenarnya ke saldo yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Iya, boleh. Rita, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Jurnal penyesuaian itu apa menurut kalian? Silakan yang mau menambahkan. Widya, silakan. Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk menyesuaikan saldo yang sebenarnya. Iya, boleh ya, lebih simpel ya. Jadi jurnal penyesuaian itu jurnal yang disusun untuk menyesuaikan saldo akun sehingga menunjukkan saldo akun yang sebenarnya. Oke, good. Next ya. Nah, ini. Di sini ada pengertian jurnal penyesuaian. Ya. Pengertian jurnal penyesuaian, silahkan dibaca ya. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang disusun untuk menyesuaikan saldo akun atau rekening yang belum menunjukkan saldo sebenarnya ke saldo yang sebenarnya pada akhir periode. Ya. Jadi jurnal penyesuaian ini disusun untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya ya, karena di akhir periode ya, itu kan biasanya suka ada akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Ya, jadi harus disesuaikan terlebih dahulu supaya saldonya ini sudah saldo yang sebenarnya. Ya. Next. Nah, ini ada akun-akun yang harus disesuaikan. Apa saja? Ada yang tahu akun-akun yang harus disesuaikan? Oh ya, Chelsea. Boleh, silahkan Chelsea. Akun-akun yang harus disesuaikan. Yaitu Ya. pendapatan yang harus diterima, Ya. pendapatan diterima di muka, beban biaya di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan akhir, pemakaian penangkapan. Iya. Bagus ya jawabannya. Nah, nih jadi ini. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Itu ada 6 akun yang harus disesuaikan. Ya, ada pendapatan yang masih harus diterima, pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, beban yang masih harus dibayar, penyusutan aktiva, dan pemakaian perlengkapan. Ya, jadi ada 6 akun yang harus disesuaikan. Ya, tidak semua akun harus disesuaikan, hanya ada 6 akun saja yang harus disesuaikan. Ya. Supaya kalian lebih paham, kita langsung saja ke contoh kasusnya, ya. Nah, ini ada neraca saldo nih, neraca saldo Warnet Manggala ya, periodenya 2015. Sudah ada nomor akunnya, nama akun, debit, kredit dan saldonya nih, jumlah keseluruhannya ya, sudah balance di sini ya. Jadi sebelum kita menyusun jurnal penyesuaian, itu yang langkah awalnya kita harus melihat data dari neraca saldo. Ya, nah ini kasusnya nih. Data penyesuaian nomor 1, perlengkapan yang masih tersisa sebesar 1.900.000 ya. Ada yang bisa untuk menyusun jurnal penyesuaiannya yang nomor 1 nih, perlengkapan yang masih tersisa. Silahkan, ada yang mau menjawab? Siapa? Ya, silahkan Yun. Mana tadi teh? Nomor 1. Nah, ini ya. Perlengkapan saldo akunnya berapa Yun? 3.900.000. Iya, betul. Kemudian yang tersisanya berapa? 1.900.000. Nah, berarti yang terpakainya berapa? Yang terpakainya Ya, berapa? 3.900.000 diambil 1.900.000 sama dengan 2 juta. Iya, betul. Berarti
perlengkapan yang terpakai itu 3.900.000 dikurangi 1.900.000. Berarti hasilnya 2 juta. 2 juta. Iya, betul. Jadi ayat jurnalnya bagaimana? Yang didebit apa? Yang didebit apa? Iya, yang didebit beban perlengkapan. Berapa nominalnya? Beban perlengkapan nominalnya berapa? Tadi yang terpakainya berapa? Yang terpakai. 3.900.000 dikurangi 1.900.000. Jadi beban perlengkapannya berapa yang terpakai? Nah, 2 juta di debit. Yang di kreditnya apa? Di kreditnya? Iya, perlengkapan berapa nominalnya? Nah, iya 2 juta ya. Berarti untuk perlengkapan yang terpakai, jurnal penyesuaiannya itu adalah beban perlengkapan di debit senilai 2 juta, perlengkapan di kredit senilai 2 juta. Untuk nomor 2, beban asuransi. Siapa yang mau menjawab silahkan boleh. Soal nomor 2. Oh iya, Iqbal. Ayo Iqbal, silahkan Bal. Beban asuransi. Per tahunnya berapa Bal? 3.100.000 Ya, 3.100.000 per tahun. tahun. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. 12 bulan. Berarti 3.100.000 dibagi 3.100.000 dibagi 12. berapa hasilnya? Hasilnya Berapa? 200. Berapa hasilnya, Pak? Sok dihitung dulu. 3.100.000 dibagi 12. Berapa? hasilnya 259.000. Iya, 259.000 per apa berarti? Per bulan. Nah, iya per tahunnya kan 3.100.000, berarti per bulannya Iya. 259.000. Yang sudah terpakai 4 bulan, yang tersisanya berarti 8 bulan. Nah, berarti kita hitung yang masih tersisa ya. Berarti tersisa 8 bulan, berarti gimana ngitungnya? 8 dikali 259.000. 8 dikali 259.000. Berapa hasilnya? 2.072.000. 2.072.000. Ayat jurnal penyesuaiannya gimana? Ayat jurnal penyesuaiannya. di debit apa yang di debitnya? Asuransi dibayar di muka di debit, beban asuransi di kredit. Ya, nominalnya berapa? 2.072.000. Iya, 2.072.000. Berarti kalau misalnya ada beban asuransi, ya jurnal penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka di debit, ya beban asuransi di kredit. Ya. Next, yang nomor 3. Silakan, ada yang mau menjawab nomor 3? Acungkan tangannya. Ya, Sepia silakan. Nomor 3, ini tentang penyusutan peralatan. Bagaimana perhitungannya, Sepia? Peralatan saldonya berapa? Iya, 27.600.000. Disusutkannya berapa? 5% per tahun. Berarti perhitungannya 5 dibagi 100 dikali 27.600.000. Hasilnya berapa? Ya, 1.380.000. Ayat jurnalnya bagaimana? Jurnal penyesuaiannya? Beban penyusutan peralatan di debit. Di kreditnya? Akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya berapa? 1.380.000.
Ya. Berarti kalau ada penyusutan peralatan, ya, ingat disusutkannya berapa? Setiap tahunnya berapa persen ya? Yang di debitnya beban penyusutan peralatan, di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Ya. Next, selanjutnya nih. Ada gaji yang belum dibayar. Silahkan, ada yang mau menjawab gaji yang belum dibayar. Silakan Rita. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Gaji yang belum dibayar 2 juta. Beban gaji di debitnya 2 juta, utang gaji 2 juta di kredit. Iya, sip. Berarti kalau misalnya ada gaji yang belum dibayar senilai 2 juta langsung saja ya disusun jurnal penyesuaiannya. Beban gaji di debit 2 juta, ya, utang gaji di kredit 2 juta. Next. Pendapatan yang masih harus diterima. Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Pendapatan yang Chelsea. Ya, silahkan Chel. Pendapatan yang masih harus diterima. Bagaimana jurnal penyesuaiannya Chel? Silahkan. Ya, silahkan Chelsea. Pendapatannya berapa yang masih harus diterimanya? Iya, 3 juta. Kemudian jurnal penyesuaiannya? Yang di debit apa? Iya, piutang 3 juta di debit. Di kreditnya? Iya, di kreditnya berarti pendapatan jasa senilai 3 juta. Ya. Nah, jadi setelah kalian hitung perhitungannya, nah ini tampilan jurnal penyesuaian itu seperti ini. Yang pertama kalian harus menuliskan judul, ya. Judul perusahaannya apa? Di sini contohnya Maret Manggala. Kemudian periodenya 31 Desember, ya, tahunnya tahun 2015. Yang pertama itu ada kolom tanggal, semuanya tanggal 31 Desember, ya, karena di akhir tahun. Kemudian nama akunnya yang sudah kalian buat tadi masukkan ke sini. Ya, kalau di debit berarti debit, kredit berarti harus kredit. Saldonya itu harus dijumlahkan semuanya, harus balance ya. Saldonya berarti berapa? Jumlahnya berapa semuanya? 10 juta 450.000. Iya, 10.452.000 ya. Sampai di sini paham? Ya, ada yang mau bertanya? Paham, Bu. Yang mau bertanya? Oh, Iqbal, ya. Silakan Iqbal, mau bertanya apa? Penyusutan aktiva hanya Gimana? untuk peralatan saja. Penyusutan Ya. aktiva, penyusutan aktif untuk peralatan saja. Oh, penyusutan aktiva itu apakah hanya untuk peralatan? Ya, yang lain silakan ada yang mau menjawab pertanyaan dari Iqbal? Ya. Oh iya, silakan Widya. Silakan Widya mau menjawab pertanyaan dari Iqbal? Ya. Tidak, Bu, karena aktiva itu kan harta, kendaraan, dan lain sebagainya. Tidak hanya peralatan saja. Oh iya, bagus ya. Terima kasih Widya atas jawabannya. Nah, Ibu bantu lagi ya untuk menjawab pertanyaan dari Iqbal. Jadi untuk penyusutan aktiva itu tidak hanya untuk peralatan, ya bisa saja seperti gedung, ya kendaraan, tanah. Nah itu bisa mengalami penyusutan, ya paham? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang mau bertanya, oh ya Wahyu. Silahkan Wahyu. Mau bertanya apa Wahyu? Silahkan. Dinyalakan mikrofonnya. Hah? Penyusutan itu apa? Oh, penyusutan. Ya, ada yang mau Penyusutan jawab? itu apa, Bu?
teman kalian nih bertanya, penyusutan itu apa? Katanya, silakan ada yang mau menjawab. Angkat tangannya. Oh ya, Rita, silakan. Nyalakan mikrofonnya, Tak. Ya, penyusutan itu seperti pengurangan. Pengurangan. Iya, betul ya. Jadi Ya, penyusutan itu berkurang, mengalami penyusutan. Berarti kan menyusut. Kalau menyusut berarti berkurang. Peralatan itu kan setiap tahun mengalami penyusutan. Ya, artinya mengurangi kekuatannya. Misalnya nih, printer. Itu kan masuk peralatan. Yang tadinya setiap tahun bisa mengeprint 1000 lembar misalnya ya. Ketika sudah digunakan selama 1 tahun, kemampuannya berkurang. Jadi misalnya hanya mampu mengeprint 900 lembar. Nah, berarti itu printernya mengalami penyusutan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? sudah, Nah, Bu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu punya kuis nih. Ya, sedikit kuis. Jadi kalian akan dikelompokkan ya. Akan Ibu bentuk menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu kelompok harta. Iqbal dengan Rita. Ya, siap? Siap Iqbal dengan Rita? Siap. Ya. Siap. Kelompok 2 utang. Sepia dengan Indri. Siap? Sepia dengan Indri? Siap. Ya. Kelompok 3, kelompok modal. Yuyun dengan Widya. Ya. Siap Yuyun dengan Widya? Siap, Bu. Ya, Bu. Oke. Kelompok 4 ini pendapatan Chelsea dengan Wahyudin ya. Siap Chelsea dengan Wahyudin? Oke. Langsung saja ya, kita mulai dengan tim 1, yaitu untuk Iqbal dengan Rita. Silakan mau pilih nomor berapa Iqbal dengan Rita? Nomor 1. Nomor Nomor berapa? 7, Bu. Nomor? 7. Nomor 7, boleh. Ah, sayang sekali kamu sudah kehilangan 20 poin. Gak apa-apa ya, tetap semangat. Masih ada season berikutnya. Nah, tim 1 berarti minus 20 ya. Semangat. Tim 2, silakan. Sepia dengan Indri ya, kelompok utang, silakan. Pilih nomor berapa? Nomor 1, Bu. Nomor 1. Ya. Baik-baik ya pertanyaannya nih. Nah, ayat penyesuaian untuk akun penyusutan peralatan. Ini peralatan ini. Apa? Ayat jurnalnya. Sepia dengan Indri. Ayat jurnal penyesuaian untuk akun penyusutan peralatan. Beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Ya, kita cek dulu jawabannya ya. Oke, tuh beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Ya, jawabannya benar. Selamat. Tim 2 mendapat 20 poin. 3. Ada Yuyun dengan Widya. Silahkan. Mau pilih nomor berapa? Yuyun dengan Widya. 4, Bu. 4. Boleh. Nah, ini soalnya ya. Ayat jurnal penyesuaian untuk akun pendapatan yang masih harus diterima. Apa ayat jurnalnya? Pendapatan yang masih harus diterima. Poinnya 20. Sudah ada jawabannya? Jawabannya piutang ada di debit, pendapatan ada di kredit. Piutang di debit, pendapatan di kredit. Kita cek Kredit. jawabannya ya. Oke, jawabannya benar. Piutang di debit, pendapatan di kredit. Oke, ini tim 3. Selamat mendapat 20 poin. Tim 4. Ada Chelsea dengan Wahyudin. Mau pilih nomor berapa?
8. 8, boleh. Ujung ya, favoritnya nomor ujung terakhir. Kita klik. Nah, jurnal yang memerlukan penyesuaian disebut apa? Jawabannya. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Cek. Oke, selamat. Bertambah 20 poin untuk tim 4. Tim 1, ayo semangat untuk menyusul skor. Silahkan mau pilih nomor berapa tim 1. Ada Iqbal dengan nomor berapa? 3. Ya, simak baik-baik ya pertanyaannya. Nah, akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Tadi ada berapa akun yang harus disesuaikan? Ada 6. Ada? Ada 6. Ada 6. Kita cek jawabannya. Nah, benar jawabannya 6. Oke, sudah tidak minus ya. Gak apa-apa skornya 0, yang penting gak minus ya. Semangat untuk tim 1. Tim 2, ayo. Ini kejar-kejaran poinnya, silahkan. Untuk Sepia dengan Indri mau pilih nomor berapa? Nomor 6, Bu. 6, boleh. Kita klik nomor 6. Nah, ayat jurnal penyesuaian untuk akun pemakaian perlengkapan. Beban perlengkapan ada di debit, perlengkapan ada di kredit. Beban perlengkapan ada di debit, perlengkapan ada di kredit. Oke. Kita cek jawabannya. Yeay, benar. Selamat untuk tim 2 bertambah 20 poin. Tim 3, silakan mau pilih nomor berapa? 5, Bu. 5, boleh. Nah, tim 5 nih, ya, tim 3 kebagian nih, silakan. Mau mengurangi atau mengambil poin yang mana? Tim berapa? Tim 4 atau tim 1 yang masih 0 poinnya? Tim 1 ikhlas katanya. Tim berapa yang mengurangi? Tim berapa? Tim 2, Bu. Tim 2 karena poinnya paling tinggi ya. Iya, tuh bertambah poinnya ke tim 3. Selamat ya. Tim 4. Pilih nomor 2 ya. Tidak ada pilihan yang lain. Wow, selamat. Tim 4 dapat 25 poin. Jadi selamat. 4 pemenangnya ya dengan pemberian hadiah ya. Tanpa menjawab sudah mendapat poin ya. Selamat untuk tim 4. Si pemenangnya tim 4 ya. Ya, selamat. Ayo ucapin selamat yang lainnya. Selamat tim 4. Selamat tim 4. Selamat ya buat tim 4. Oke, kuisnya itu sudah. Nah, ini Ibu masih ada evaluasi ya. Evaluasi. Nah, ini lembar evaluasi. Ini kalian kerjakan secara berkelompok. Tetap kelompoknya yang tadi yang sudah Ibu tentukan ya. Silakan kerjakan didiskusikan secara berkelompok ya melalui grup WA kelompok masing-masing. Soalnya ditulis, dijawab di lembar buku tugas yang seperti biasa. Ya. Silakan kalian berdiskusi hanya dengan teman kelompoknya ya, tidak berdiskusi dengan kelompok lain. Ya. Nanti hasilnya silakan kalian kalau sudah selesai upload tugasnya itu melalui Google Classroom seperti biasa. Ya, batas waktu pengumpulan tugasnya sampai jam 3 sore ini. Ya. Jadi silakan kalian berdiskusikan dengan teman kelompoknya masing-masing. Kalau sudah silakan diupload nanti tugasnya. Ya. Nah, ini untuk soal yang pertama ya. Silakan ditulis dulu. Ya. Ditulis silakan. Dicatat masing-masing kelompok. Ya. Dah?
Dah. Yang kedua, ini soalnya nih, beban iklan dibayarkan untuk 12 penayangan dan baru ditayangkan 5 kali penayangan. Ya, sudah? Ini soal nomor 3. Peralatan disusutkan 10% setiap tahun. Sok tulis. Dah? Nomor 4. Tanggal 31 Desember 2019 terdapat gaji yang belum dibayar sebesar 800.000. Silakan dicatat. Sudah? Sudah ya? Sudah. Nomor terakhir nih, pendapatan yang masih harus diterima senilai 1.200.000. Nah, itu 5 soal yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Ya. Oke, Iya, itu Bu. saja. Ya. Sekarang kita ambil kesimpulan untuk pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Silahkan, ada yang mau menyimpulkan untuk pembahasan atau pertemuan pada kali ini? Oh iya, Iqbal boleh. Silahkan Iqbal. Kesimpulannya Iqbal. Kesimpulannya, Ya. dapat memahami dan mengetahui dari semua materi siklus akuntansi perusahaan jasa, mulai dari siklus apa saja, pengertiannya, dan akun-akun apa saja yang ada di siklus akuntansi. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Oke, yang lain ada yang mau menambahkan untuk kesimpulannya? Iya, Sepia. Silahkan. Setia. Mau nambahkan kesimpulan? Mau menambahkan, silahkan kesimpulan. Sudah, tidak ada? Oke, nah jadi untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini, sudah betul tadi yang dikatakan oleh Iqbal. Ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk pertemuan kali ini, itu kita membahas tentang jurnal penyesuaian. Ya, di mana ada 6 akun yang harus disesuaikan. Ya, ada pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih harus diterima, beban yang belum dibayar, beban dibayar di muka, kemudian penyusutan peralatan dan pemakaian perlengkapan. Ya, jangan lupa itu untuk materi minggu kali ini, dan untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang kertas kerja atau worksheet. Ya, worksheet diambil datanya dari ini, dari jurnal penyesuaian. Jadi materinya saling berkaitan, ya, satu dengan yang lainnya. Jadi akuntansi itu materinya terus continue, ya. Jadi siap-siap untuk pertemuan minggu depan, kalian pelajari dulu ya materi tentang kertas kerja atau worksheet, ya. Dan untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini, ya. Untuk absensi itu nanti Ibu rekap berdasarkan tugas yang masuk, ya. Jadi kalau tugasnya masuk, berarti Ibu anggap hadir di pertemuan kali ini, ya. Itu saja materi hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Ibu tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Bu.